Dan semua kalimat yang dikeluarkan oleh Miss Hida itu pasti semuanya istilah anak sekarang tuh daging semua ya. Artinya sesuatu yang bermanfaat banget. Alhamdulillah. Rumusnya tetap kerja keras dulu. Mimpinya dihidupkan di kepala, dibuat desainnya. Berapa tahun lagi aku di sini? Tapi kerja keras wajib, belajar wajib. Kalau hari ini dapat pekerjaan yang bosnya nggak asik, jalanin aja dulu. Selama itu nggak ganggu mental kamu, tidak merusak iman kamu, jalankan. Itulah langkah untuk kamu mendapatkan passion sampai kemudian Allah kasih pantes nih orang nih kalau tak kasih yang seperti ini. Berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Hida dan Kak Adit ya. Gumai, seneng banget Kak Adit, thank you ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Miss Hida. Hari ini sudah datang ke Sanggar Ananda Kaula Muda sharing bersama para anak PKL. Dan semua kalimat yang dikeluarkan oleh Miss Hida itu pasti semuanya istilah anak sekarang tuh daging semua ya. Artinya sesuatu yang bermanfaat banget. Alhamdulillah. Pertama kali kenal sama Kak Adit, coba Kak Adit ceritain deh. Masih ingat nggak waktu itu kita kenalannya? Ya, kalau saya sih dari buku ya. Waktu itu kan Miss Hida ternyata penulis buku I Know You. Dan ketika saya alhamdulillah dapat bukunya gitu, baca emang semuanya isinya penting banget. Buat semua orang membacanya. Dan saya sih cuma berharap, Miss, ini mesti dijual, boleh nggak sih agak dikurangin harganya? Karena ini memang sih buku sebermutu ini harusnya memang cukup mahal. Tapi karena memang orang Indonesia masih kadang ada yang mendang-mending, ya kan? Jadi produk sebagus itu tuh kalau emang bisa di-share dengan sebanyak-banyaknya orang yang bisa membacanya tuh paling nggak untungnya kita dari amal jariah. Iya, insya Allah nanti dibikin e-booknya deh. Nah, e-book kalau tuh e-booknya kan bisa lebih murah ya. Pastinya. Namanya ini nanti di sini deh ada I Know You kampus, I Know You School, I Know You Parenting sama I Know You Couple. Dan waktu itu kita ngobrolin, kita mulai kenal di situ dan sejak itu kita sahabatan untuk bikin sesuatu untuk Indonesia ya Kak Adit ya. Betul sekali. Yang menyenangkan banget dari ngobrol sama Kak Adit itu selalu kalau udah urusan pendidikan. Aku baru amazed ya ada seorang yang concern banget dengan pendidikan, kerjaan yang ngajar. Bosan nggak sih Kak Adit? Sebenarnya sih lebih ke sharing ya, karena memang buat saya itu memotivasi generasi muda khususnya untuk bisa menemukan passion mereka yang selalu menjadi materi yang kita sampaikan ya, bahwa bekerja sesuai dengan passion itu adalah the best job in the world sebenarnya. Walaupun memang tidak semua orang bisa dengan segera mendapatkan pekerjaan sesuai passion mereka. Tapi yang seperti Miss Hida juga selalu sampaikan, jangan pernah membunuh passionmu, mimpimu ya, tetap pelihara dia hingga tiba suatu saat kamu akan bisa mewujudkannya gitu loh. Nah, jadi berbagi dan memotivasi anak-anak muda itu dari sekitar 39 tahun Sanggar Ananda Kaula Muda berdiri sejak 7 Juni 1986 itu seperti menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan buat saya ketika melihat ada anak yang awalnya minder, tidak percaya diri, pemalu ya, dan tiba-tiba beberapa bulan berlatih di sanggar mulai muncul dan bahkan kemudian melesat kemampuan dan bahkan itu saya bisa menitikan air mata diam-diam. Karena ngerasa harus diam-diam. karena ngerasa kayak yang alhamdulillah aku berhasil gitu ya, bisa menciptakan sebuah kepribadian yang insya Allah apa yang kita bekalkan kepada anak-anak itu bisa menjadi sesuatu yang berharga buat mereka sepanjang usia. 1986, aku umur 8 tahun, Kak Adit udah bikin sanggar loh. Masya Allah, sampai sekarang masih ada. Tempatnya banyak, ada di Manggarai dan beberapa cabang lainnya. Dan Kak Adit itu kan sudah melahirkan banyak artis besar, banyak orang besar ya, Ruben, almarhum Olga, Dude Herlino juga aku udah pernah ketemu, dan Prilly dan sebagainya. Apa rasanya? Selain pasti bahagia, bangga dan sebagainya gitu, ada nggak misalnya pengen gitu, orang itu misalnya gini Kak Adit, kan ada orang tuh kan suka minta timbal balik ya. Dia kan gede karena gue gitu.
Rata-rata kan kalau orang-orang tuh ada guru kayak gitu. Kalau Kak Adit tuh kayak gimana rasanya? Saya sih alhamdulillah sudah diberikan satu rezeki melalui bakat yang saya punya. Saya alhamdulillah bisa menulis skenario, bisa menciptakan lagu dan juga menyutradarai ya. Apalagi juga Sanggar sudah berkembang dengan ribuan anggota. Jadi ketika mereka akhirnya berhasil kemudian bicara di media, saya dulu anggota Sanggar gitu. Prilly itu aku baru tahu dia dulu anggota Sanggar setelah dia bicara di media. Oh iya? Iya. Jadi dari ratusan anggota kan aku nggak selalu ngeh kan. Ya kan, apalagi waktu kecilnya dengan remajanya beda gitu kan. Tidak selalu ngeh gitu. Nah jadi ketika akhirnya ada yang banyak bicara di media, oh saya dulu pernah di Sanggar, sebenarnya, oh dia dulu pernah di Sanggar ya gitu. Ternyata Sanggar juga memberikan manfaat buat hidup mereka khususnya di bidang entertain, pengembangan bakatnya juga dahsyat. Jadi buat saya pribadi kalau ditanya mengenai timbal baliknya cukup mereka merasa tidak melupakan di mana mereka pernah belajar ya, alma maternya mereka Sanggar Ananda, dan akhirnya juga itu memotivasi banyak anak muda di Sanggar Ananda untuk oke, aku suatu saat bisa berdiri seperti para seniorku itu. Gitu. Jadi semangat ya. Betul. Aku sih ngerasain sendiri Misida itu, anak Misida Mersya tuh malunya luar biasa. Bolak-balik main ke sini kan Kak Adit bilang, ayo dong Mersya gini-gini, kan dia nggak bergerak-gerak ya. Begitu masuk Sanggar Kak Adit, hari pertama loh, itu langsung mingle, terus langsung percaya diri. Besoknya pengen lagi, minggu depan berangkat lagi sampai hari ini. Udah beberapa kemarin Kak Adit lihat sendiri Mersya tampil. Iya keren banget sih. Dia nari ya. Ini cerita dikit ya. Itu tarian di jungle. Jadi aku perhatikan kok Misha ini bagus banget ya narinya ya. Tapi kan ada satu eksiden kecil lah di mana dia repot dengan satu aksesorisnya dan dia bisa dengan cepat nyopotin aksesoris, ngebuangnya gitu supaya nggak ganggu gerakan. Tapi di akhir kemudian diambil lagi. Itu menurut aku kemampuan improvisasi. Kalau mungkin orang yang tidak memiliki kemampuan improv gitu, dia akan tetap mempertahankan dan terus terang aja penonton akan ke distract. Iya. Ya, ngerasa itu anak keganggu tuh sama perintilan yang dari waktu itu ada apa sih kayak tali ya? Ada tali panjang gitu. Panjang gitu. Tapi seseorang yang udah bisa menguasai dirinya, dia akan dengan cepat mengambil dan membuat penonton akhirnya tidak lagi ke distract dengan hal itu gitu. Dan penonton juga nggak sadar ada kejadian itu. Dan itu keren menurut aku. Itu tindakan kecil. Tapi menurut aku itu tindakan spontan yang memang penting banget untuk penguasaan panggung. Gitu. Dan itu harusnya 7 orang, tiba-tiba jadi 3 orang. Pada saat itu ya, pada saat Sio 4 nggak datang ya. Iya. 3-nya dan harus membuat koreo baru. Jadi langsung Kak Rahmat tuh bilang, Mersya ambil alih ya ininya, blockingannya. Jadi tuh buat aku thank you banget Sanggar Ananda dalam beberapa pertemuan aja udah bikin Mersya sensing extrovert yang pemalu itu jadi muncul kemampuan percaya dirinya. Alhamdulillah. Makanya ini dia ketika tadi Kak Adit bilang dulu dari kecil Kak Adit bikin skenario dan sebagainya, terus hari ini merasakan senang banget hidup bersama passionnya. Kak Adit, pasti kalau kita dulu kan nggak ada coachnya ya Kak. Jadi kan kita kan trial error kan. Kalau ditanya, tadi Kak Adit pertanyaannya adalah gimana caranya kalau ada orang yang nggak nemu passion? Ini dia butuhnya coach dan mentor dan orang guru kita yang mencari ilmunya, mencari mengidentifikasi lebih dulu bakatnya apa, lalu diarahkan. Itu salah satu kegunaan Steven. Kegunaannya. Dengan Steven itu maka insya Allah yang kalau tadi Kak Adit trial errornya berapa tahun, insya Allah pada saat anak-anak yang hari ini bersama kita arahin akan lebih cepat. Dia tahu di mana kekuatan terbaiknya sehingga dia akan fokus pada tadi solusinya. Kalau ada di panggung kejadiannya kayak gini. Mungkin banyak anak Sanggar Ananda semuanya pengen ada di panggung. Tapi kan ketika dia sudah tahu dirinya seperti apa, dia matang dengan dirinya, dia bisa mengambil keputusan-keputusan di panggung. Ketika pun ada accident dan sebagainya, dia tetap tampil dengan baik gitu. Bukan malah jadi trauma gitu. Sepakat. Jadi kalau ngomongin mentor ya Misha, sebenarnya saya punya guru bahasa Indonesia waktu SD. Namanya Ibu Tuti Trisediawati. Ya semoga beliau sekarang masih sehat. Waktu itu SD saya di Cirebon, ya di SD Kebon Baru 5 Cirebon. Itu setiap hari Sabtu, karena beliau adalah guru bahasa Indonesia, dia menugaskan grup kayak regu kelas ya, yang membersihkan kelas setiap Senin sampai dengan Sabtu itu harus menjadi grup yang membuat cerita-cerita pendek, drama-drama pendek.
Keren gitu. banget ya. Ya, dia wajibkan kemudian dinilai. Dan karena memang saya passionnya ke drama, ditambah lagi orang tua saya sangat senang membelikan buku, ya. Dimulai dari waktu kecil ibu suka mendongeng dan akhirnya saya jadi sangat suka baca gitu. Koleksi buku saya luar biasa banyak. Nah, akhirnya ketika ditugaskan membuat drama pendek, saya jadi punya kemampuan untuk membuat skrip-skrip dengan kemampuan tata bahasa yang perbenaran katanya waktu itu Banyak, buat seorang anak berusia 9-10 tahun, menurut guru bahasa Indonesia sudah cukup bagus. Masya Allah. Nah, dia yang menyemangati saya gitu. Bu Tuti Tri Sediawati itu yang selalu bilang bahwa karya saya itu bagus, bahwa puisi yang saya buat itu menjadi contoh buat kelas-kelas lain gitu kan. Nilai saya selalu bagus di bahasa Indonesia. Cukup dengan satu tepukan pundak dari seorang guru sebenarnya bahwa kamu punya bakat, ya, kamu bisa melakukan ini. Itu menjadi sebuah kalimat yang luar biasa besar untuk bisa membakar semangat gitu ya. Nah, akhirnya saya berkelanjutan bahwa saya yakin bahwa saya punya bakat, dan itulah yang ketika SMP kelas 1 SMP saya pindah ke Jakarta, SMP Negeri 8, saya sudah menulis skenario untuk panggung pakai tulisan tangan aja. Karena waktu itu belum ada mesin tik ya. Ingat ya, tahun 80-an tuh ya. no Bahkan mesin komputer. tiknya belum ada. Ya, semua pakai mesin tik ya. Dan waktu itu ada guru teater dari SMP lain, kebetulan SMP Negeri 8 dan 9 itu satu komplek. Nah, si Pak Daman Surahman yang guru teater dari SMP Negeri 9 itu ngajak saya nonton teaternya dia bersama SMP Negeri 9 di Pusat Kebudayaan Perancis. Lalu saya bilang, Pak Daman, bagaimana kalau SMP 8 juga tampil? Ya boleh aja. Ada skenarionya nggak? Saya bikin skenario, saya bawa ke Pusat Kebudayaan Perancis bersama Pak Daman. Saya ingat yang terima namanya Mbak Wiwin di Pusat Kebudayaan Perancis tahun 80. Masya Allah. Dia lihat skenario saya pakai tulisan tangan, dia tersenyum gitu ya. Ngerasa, nih anak kok nekat-nekatnya ya ngajuin skenario pakai tulisan tangan ke Pusat Kebudayaan Perancis. Dilala diterima. Masya Allah. Sama Mbak Wiwin. Oke, kamu mau show tanggal berapa di Pusat Kebudayaan Perancis? Bener Mbak, dikasih jadwal 3 bulan kemudian. Saya kumpulin teman-teman yang mau nggak mainin naskah saya, ayo drama gitu. Kita latihan sendiri dan kita tampil. Jadi itu skenario pertama saya, judulnya Sayembara Sang Pangeran. Lalu diundang kembali oleh Pusat Kebudayaan Perancis ketika dia nggak begitu sukses. Di ulang tahun negara Perancis, kita tampil di Pusat Kebudayaan Perancis menampilkan Ibuku Sayang, Ibuku Malang. Skenario saya juga. Nah, barulah di kelas 2 SMP saya menulis skenario untuk TVRI. Lagi-lagi ada tetangga saya yang pemain sinetron di TVRI. Waktu itu satu-satunya stasiun TV yang ada di Indonesia. Nggak ada RCTI, nggak ada SCTV gitu. Nah, jadi saya lihat contoh, skenario kayak gini. Secara otodidak saya coba pelajari. Akhirnya di kelas 2 SMP itu skenario saya setelah 8 kali diminta revisi oleh pihak TVRI diterima. Dan ternyata uangnya besar waktu itu. Kebayang nggak anak SMP Negeri 8 waktu itu saya dapat uang jajannya itu cuma Rp75. 25 buat naik bis berangkat, 25 untuk pulang. Rp25 ya saudara-saudara ya. Jadi waktu itu kecil-kecil gini. Iya, logam kecil dengan jajan Rp25 juga. Somai masih Rp15. Tapi naskah saya yang pertama itu waktu kelas 2 SMP udah dibayar TVRI Rp75.000. Wow, gede banget. Besar banget buat anak SMP. Saya jadi kayak, wah gila, karyaku ternyata bisa dapat uang segini banyak nih. Oh, jadi getol dong nulis. Karena ini akan menghasilkan kan. Akhirnya saya jadi dari SMP sampai SMA saya terus menulis skenario. Dibayar oleh TVRI, dibeli oleh sanggar lain karena saya belum punya sanggar kan. Jadi dari TVRI dapat 75, sanggar lain yang beli 55.000. Dia dapat 2 tuh. Lulus SMA saya mikir, kalau waktu itu kan sempat SMA negeri saya mainin naskah saya, ternyata dapat duit lagi. Sebagai koordinator saya dapat sekitar 300.000, sebagai grup honornya juga dapat 300.000. Wah, gede nih gitu ya. Dapat jadi 600 tambah 75, waktu itu 675.000 buat seorang anak SMA pada waktu itu. Nah, lulus SMA tahun 1986 saya bilang, oke, saya bikin sanggar sendiri karena sebenarnya saya pengen melipat gandakan penghasilan. Yaitu jadi penulis juga, jadi koordinator juga, pengatur laku juga gitu. Dan ternyata dari sanggar iuran juga gitu, anggota sanggarnya. Keren, ya. Akhirnya dari uang-uang yang kumpul, bikin film, bikin album. Sampai meledaknya Lenong Bocah di tahun 93.
Ya, ini alhamdulillah. Insya Allah. Gitu awalnya sih sebenarnya. Gitu. Dari nulis awalnya. Tapi kan Kak Adit akhirnya bisa bikin lagu, bisa ngapa-ngapain. Itu belajarnya otodidak atau? Jadi waktu dari kecil emang saya punya kembaran, suka main gitar juga kayak Missy Day. Kita tuh dulu tuh ada kembar grup namanya Yakob dan siapa gitu. Ada ya, ngetop banget. Jadi saya waktu SD dianggap kayak si kembar yang suka bernyanyi. Saya nyanyi, dia main gitar gitu loh. Nah jadi kalau bernyanyi emang udah kegemaran dari dulu. Tapi saya ingat pada suatu subuh di usia saya di kelas 5 SD saya terbangun dan tiba-tiba saya bernyanyi, mencipta nada, menciptakan nada. Ada gitu kayak gambaran. Iya kayak gambaran, saya bisa yang kayak gitu kan, kita suka bersenandung kan. Kayak ada setannya gitu. Iya, tiba-tiba masuk gitu. Nyanyi. Saya suatu subuh saya kebangun, saya ingat semua lagi masih pada tidur, tapi saya bersenandung. Dan ternyata saya bisa bikin lagu. Dan akhirnya semua film saya, soundtracknya saya yang buat, film-film musikal saya yang bikin lagu-lagunya sampai hari ini. Luar biasa. Gitu. Dan setelah di tes TV ternyata Kak Adit memang seorang insting serba bisa. Amin. Jadi kalau dalam konsep Steven itu dibilang insting serba bisa itu nggak tiba-tiba. Tadi dengerin ya, kerja keras, ditolak 8 kali pertama kali tadi kan. Jadi nggak harus tiba-tiba langsung sekali ditolak kena mental, trust issue, nggak gitu dong ya. Jadi kesuksesan itu adalah bagian dari usaha kerja keras. Nah, yang Kak Adit baru tahu instingnya belakangan lagi, udah hebat duluan. Kalau kita sekarang coba balik mungkin ya rumusnya, anak-anak dipahami, lalu kemudian kita tambah kerja kerasnya, tambah latihannya, mudah-mudahan terarah dan lebih cepat penyampaiannya gitu ya Kak Adit, insya Allah. Dan itu insya Allah itu kerjasama I Know You dengan Sanggar Ananda untuk kita mengarahkan anak-anak menuju ke bintang terangnya. Amin. Kemarin kita udah coba tuh Kak Adit kelas itu. Apa kesan Kak Adit waktu kita bikin kelas pertama kemarin tuh? Yang pasti kelas itu dinamikanya keren ya. Anak-anak bisa tertawa, anak-anak bisa bekerja bersama-sama. Tapi ada bagian-bagian di mana mereka merenung dan menangis juga gitu kan. Bagaimana mereka kemudian juga mengungkapkan rasa benci terhadap hal-hal negatif yang terhadap diri mereka ya kan. Ada mereka melempar kertas kan ke satu papan. Itu menurut saya satu rangkaian acara yang keren banget Missy Day buat, dan saya udah gak sabar nih untuk bisa men-share ini ke berbagai sekolah bersama Missy Day. Para guru, para siswa khususnya, apalagi yang udah mau lulus sekolah nih ya, ini harusnya menjadi program nih dari seluruh sekolah di mana anak-anak akan lulus ya di kelas 12 ya. Itu harusnya mulai ada nih pembekalan di mana membuka ya kan hati dan pikiran mereka tentang mau kemana mereka setelah ini gitu. Ya, dan senang banget kerja sama Kak Adit itu. Beliau orang yang spontan, Missy dia orang sensing introvert yang banci panggung gitu. Jadi kayak kita bahkan nggak banyak ini yang Kak Adit, kita kayak nggak ada skenario gitu ya. Serunya kerja sama Kak Adit nih, baru nyampe nih langsung Missy Day, habis ini nih, oke, Missy Day, bagianku mana gini. Kok bisa kita kemarin itu ya? Iya, ngeblend langsung ya. Ngeblend gitu. Nah, aku banyak belajar juga dari Kak Adit. Oh, kalau ngajarin acting kayak begini, bisa diarahkan kayak gini kalau menertibkan anak-anak dengan jumlah yang besar begitu. Keren banget sih. Are you happy working with me? Sure, of course ya. Ya apa buat seorang yang sepandai Missy Day ini aset Indonesia ya. Jadi harus dijaga banget. Jadi menurut saya ketinggian ilmu yang Missy Day punya dibarengi dengan kerendahan hati itu menjadi paket lengkap ya. Jadi datang ke sini ke Sanggar Anda setiap kali diundang ya alhamdulillah Missy Day dengan ikhlas mau membantu ya kan, memberikan pencerahan buat anak-anak. Susah loh dapat jadwal Missy Day. Makanya kita segera bekerja sama karena ini penting banget buat anak Indonesia, remaja-remaja harus banget mengikuti program Bintang Terang ini. Ya kan? Jadi kalau kesini tuh Missy Day kalau dipanggil seneng asal ada waktunya. Karena ngapain main Kak Adit. Seneng ketemu sama Kak Adit, kita bisa sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan suasana di Sanggar Ananda itu yang ajaibnya menurutku ya. Kita tuh kayak nggak kompetisi sih. Jadi biasa kan aku kalau di ruang-ruang sekolah itu kan banyaknya kompetisi ya, bagus-bagusan lah gitu istilahnya. Atau kalau misalnya aku juga anak
kompetisi dari kecil tuh ikut perlombaan tuh jatuh-jatuhan gitu. Tapi kalau di Sanggar Ananda yang aku lihat tuh ya kolaborasi gitu. Kalau kerja misalnya kayak Mersya kemarin ngedance, kan harus bagus semua. Mereka saling mendukung gimana agar yang lemah ini ikut Bisa, kuat iya. gitu, terus didukung. Nanti juga kalau yang acting dalam satu operet sekarang semuanya kerjasama gitu, nggak pengen Sepakat. nonjol sendiri. Makanya rasanya Miss Hidai sih nyaman banget kalau di Sanggar Ananda, kalau dipanggil seneng banget Iya, gitu iya. untuk ngobrol. Doain ya Miss Hidai di usia 40 tahun di tahun 2026, tepat 7 Juni 2026 tuh saya Usia dan berapa? tim ke 40 tahun Sanggar Ananda. Sanggar Ananda, kirain usia Kak Adit 40 tahun. Saya tahun depan Masih lebih muda dari aku. Kaget aku. tahun depan aku 60. 60, tahun, serius. ya, ya. 40 tahun Sanggar Ananda nggak jauh dari umurnya aku. Jadi saya dengan beberapa senior, salah satu alumninya tuh Ruben Onsu ya kan, dan juga tim itu sudah insya Allah doakan aja merencanakan melengkapi Sanggar Ananda yang sudah 4 cabang ini menjadi 40 Insya Allah, amin. di berbagai kota, dan alhamdulillah saya sudah dapat data dan dukungan dari Ikatan Guru TK seluruh Indonesia. Harapannya nanti para kepala-kepala IGTKI yang ada di kota, kabupaten atau provinsi bisa menjadi pengurus Sanggar Ananda juga. Wow, Ya, keren banget. datanya sudah dapat kami semua dari IGTKI pusat, dan dengan bekerja sama dengan IGTKI, kemudian juga dengan para influencer di setiap kota yang bekerja sama dengan Ruben juga, kita akan coba membangun Sanggar Ananda lebih luas. Wow, insya Allah. Dan mudah-mudahan berarti kedepannya jadi optimis banget. Anak-anak Indonesia akan fokus pada pengembangan bakatnya, minatnya, mereka bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya. Betul, Yang sudah saatnya terpenting, sih. Percaya dirinya ya. Pasti, iya. Karena zaman sekarang kalau anak-anak muda mengharapkan bekerja di kantoran, benar yang Miss Hidai bilang, mereka akan menghadapi suatu persaingan yang luar biasa, ketat sekali. Indonesia negara keempat nomor 4 terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Ya. Jadi persaingan di dunia Persaingan pekerjaan itu kerja. dahsyat banget, ya. Pemerintah kita juga belum bisa memberikan lapangan pekerjaan Ya. seluas-luasnya. Jadi saatnya sekarang anak muda itu bekerja untuk menjadi entrepreneur. Setuju. Ya. Profesional atau entrepreneur artinya Ya. menciptakan pekerjaannya sendiri. Ya. Mereka menggunakan value dirinya untuk menghasilkan income, itu Ya. namanya profesional. Kemudian membuat sesuatu untuk bersama-sama, itu namanya entrepreneur. Nah, mereka ada di masa era yang luar biasa, sosial media. Yes. Nah, itu mereka yang tidak ada di masa kita remaja Iya, ya. benar. Ini sekarang kamu diberkahi ketika memang negara belum bisa memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, kamu ciptakan pekerjaan sendiri dengan kreativitas melalui sosial media. Kuasai, Betul. ya. Dan kamu bisa memiliki kebebasan waktu. Ya, kebebasan waktu yang Ya. alhamdulillah duitnya juga dari mana-mana karena banyak orang senang dengan hiburan Betul, dan inspirasi. betul. Senang banget ngobrol sama Kak Adit. Terakhir Kak Adit, apa yang mau Kak Adit sampaikan yang ada hubungannya nanti membuat Miss Hidai makin semangat nih dari I Know You untuk kita semakin kerjasamanya untuk Indonesia. Yang saya ingin sampaikan, saya ingin Miss Hidai tetap sehat. Amin. Ya, itu penting banget. Karena kalau Miss Hidainya lagi kurang sehat, ya terbaring di rumah, ya maka ya bagaimana menjalankan bintang terang gitu Masya kan. Allah. Yang pasti Miss Hidai ini kalau di Sri Mulat jujunya. Anak-anak muda nggak tahu Sri Mulat gitu. Nggak sih kita yang tahu. Oke, ini ya. Mama Jadi gitu prima ya. donanya. Jadi di Sri Mulat dulu ada grup lawak Sri Mulat namanya, yaitu terkenal banget. Itu ada primadona namanya Juju, ya. Bu Juju itu pakai sanggul gede, Sanggul gede. pakai kebaya, dan Ibu dia juragan. primadonanya gitu ya. Jadi kalau Bu Juju ini sakit, ya kita bagaimana mau menjalankan bintang terang? Tetap sehat, Insya Allah, amin. dan yang pasti kita akan coba buat satu konsep yang bisa segera kita share ke berbagai sekolah ya, khususnya sekolah menengah atas. Ya. Saya juga akan minta bantuan Ruben. Ya, Ruben juga sangat peduli terhadap pendidikan. Ya, untuk bisa menginformasikan ini lebih luas lagi. Ya, insya Allah, insya Allah. Ya. Ya, terima kasih Kak Adit. Kak Adit juga sehat terus. Kalau Adit makanya seger mulu. Ya. Sampai kita lupa dia usianya berapa. Itu apa sih? Rahasianya apaan sih? Ini alhamdulillah banget ya, saya seumur hidup jangan sampai ya
dirawat di rumah sakit itu belum pernah. Alhamdulillah ya Allah, jangan ya Jangan Allah, sampai alhamdulillah. Tapi saya pikir-pikir ternyata ini lagi guru bahasa Indonesia saya ini berjasa. Karena dia tahu saya suka nyanyi, dia bilang waktu SD, supaya suaranya tetap bagus minum air putih. Dia bilang gitu kan. Air putihnya diembunin. Jangan air embun. Iya, air putih embun dulu gitu ya. Jadi kita naruh air putih malam-malam, ada orang lama nih kan. Taruh di teras gitu ya. Dipikir sekarang kita nggak tahu loh itu dijilat tikus apa kucing. Sekarang baru kepikir ya. Tapi tiap pagi saya selalu minum air dari gelas yang ditaruh di teras. Dan air putih itu akhirnya menjadi kebiasaan sepanjang usia. Saya tuh nggak suka minuman soda, apalagi minuman keras. Ya kopi aja nggak suka saya. Oh iya? Kopi, teh manis saya tidak suka. Jadi benar-benar air putih. Luar biasa. Ya, sesekali aja sih makan kayak es teler ya. Tapi air putih itu udah harus. Sehat banget, prima. Amin. Wajahnya nggak ada perubahan dari dulu. Kayak lihat kalau di itu gambar cakep aja terus. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus, panjang umurnya. Semakin banyak manfaatnya, kita bisa kerjasama terus. Semakin banyak keberkahannya dan jadi legacy, bisa jadi amal jariah kita. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Segera di-share, subscribe juga ya, follow. Ya. Jangan lupa Sanggar Ananda, anak-anaknya daftarin ke sini segera ya. Nah, itu dia ya. Ketemu Miss Hidai loh, bisa. Insya Allah Miss Hidai ada di Sanggar Ananda. Iya. I love you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.